Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya tidak takut dicap menjual isu sara dan memainkan isu sara atau menjual agama kalau saya mengatakan di balik kebebasan Tom Lembong ini Allah Subhanahu wa taala sedang membuktikan kebenaran surat dalam Al-Qur'an. Dan apakah saya tidak takut nanti menghina Nabi Muhammad jika saya katakan persahabatan Anies Baswedan dengan Tom Lembong ini mirip dengan persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan seorang Yahudi bernama Muhairik di perjanjian Madinah? Apakah saya bisa dikategorikan seperti itu? Saya katakan terserah, itu pandangan saya, itu keyakinan saya. Ini kan berawal dari keanehan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Tak ada pengamat di Indonesia ini ataupun di dunia yang menyatakan Prabowo akan memberikan atau memprediksi Prabowo akan memberikan pengampunan kepada Tom Lembong. Dan lebih dahsyat lagi, bukan hanya sekedar pengampunan, Prabowo menganggap Tom Lembong tak bersalah, tak korupsi, sesuai dengan para pengamat yang menyatakan, yang menggaungkan hal itu. Padahal hakim menyatakan Tom Lembong bersalah walaupun tak ada mensreya, walaupun tak ada uang yang mengalir ke dia, yang artinya walaupun Tom Lembong tidak korupsi, dia harus dihukum. Karena apa? Karena sinyalemennya Tom Lembong ini ada yang menitipkan. Kata Ugo Rosino, ini perkara titipan. Dari siapa perkara titipannya? Satu-satunya orang yang berkomentar positif dalam hal ini adalah Jokowi. Seperti apa tanggapannya? Hormati proses hukum dan hormati keputusan pengadilan. Dari pengamatan para pengamat, baik pengamat hukum dan politik, mengerucut dugaan mereka kepada Jokowi lah yang menginginkan Tom Lembong harus dipenjara, bersalah ataupun tidak. Dan ini terbukti. Kejaksaan walaupun tidak menemukan aliran dana kepada Tom Lembong diajukan ke pengadilan. Dan pengadilan menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong walaupun tak ada mens rea, walaupun tak ada uang yang masuk ke kantongnya. Dan dicaplah Tom Lembong ini sebagai kapitalis oleh hakim yang ideologinya, kalau orang bertentangan dengan kapitalis, bisa-bisa yang paling musuh kapitalis adalah komunis. Apakah hakim ini berpaham komunis? Kita juga tidak tahu. Yang pasti Tom Lembong tidak bersalah, divonis, dijatuhi hukuman. Ini membuktikan dugaan pengamat bahwa kasus Tom Lembong ini adalah titipan. Itu satu keanehan kasus ini kan? Dan ditambah keanehan lagi yang saya lihat. Keanehannya apa? Tidak mungkin seorang Prabowo yang menyatakan bahwa Jokowi itu adalah gurunya dan katanya hidup Jokowi, tak mungkin membebaskan Tom Lembong yang dititipkan, yang disuruh penjarakan oleh Jokowi, akan dibebaskan oleh Prabowo yang mengatakan hidup Jokowi dan menyatakan Jokowi adalah gurunya yang katanya mengendorse untuk pemenangan Prabowo. Artinya Prabowo berutang budi kepada Jokowi. Tidak mungkin dia mengkhianati Jokowi dengan membebaskan orang yang ingin dipenjara oleh Jokowi. Logikanya tak ada yang seperti itu. Tapi pengamat dan publik terbelalak. Prabowo mengambil tindakan drastis, membebaskan Tom Lembong, bahkan menghapus kesalahannya, bukan sekedar menghapus, dan meyakini bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Padahal ini adalah titipan Jokowi, gurunya Prabowo, yang kata Prabowo hidup Jokowi. Ini di luar dugaan para pengamat. Berarti ini kasus yang aneh, ada tangan lain yang bermain di sini. Dan tangan itu kalau di Indonesia di atas presiden, siapa lagi? Itu yang maha kuasa. Sampai di sini saya mulai meyakini hal yang tidak logika yang dilakukan oleh Prabowo ini ada yang merasuk pikirannya itu. Nggak mungkin hanya penasihat-penasihat di sekeliling dia, yang ternyata masih banyak geng Solo kan? Ada tangan yang kuasa yang memasukkan ke kepala Prabowo. Ini tidak benar lagi. Dan yang membuat saya yakin lagi adalah pernyataan Anies setelah ada statement dari Prabowo tentang abolisi kepada Tom Lembong. Anies Baswedan langsung mengunjungi Tom Lembong di lapas. Dan pernyataan Anies inilah yang membuat saya bertambah yakin Allah sedang mempertunjukkan, membuktikan kebenaran surat Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong,
yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ya, ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan oleh Pak Lembong, ada yang diucapkan? Dan lihat statement Anies terakhir ini yang membuat saya yakin ini tangan Tuhan yang bekerja untuk Tom Lembong. Bapak gitu obrolannya apa aja yang boleh awak bagikan ke awak media Pak? Ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan dia mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu. Coba perhatikan statement Anies. Tom Lembong mengatakan bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya dengan cara misterius. Sebentar dulu kawan-kawan. Yang kawan-kawan penganut agama Islam pasti tahu bahwa setiap peristiwa baik kemalangan ataupun kemujuran, kita selalu ingat yang kuasa kan. Kalau kita mujur untung, kita bersyukur. Artinya kita ingat kepada Tuhan. Kemudian kalau ada kemalangan, kita membaca innalillahi. Itu tujuannya agar apa? Agar kita mengingat bahwa semuanya itu adalah kejadian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat situ, Tom Lembong mengatakan selalu mengaitkan dengan Tuhan. Oke, itu satu. Dan seterusnya, coba kawan-kawan lihat surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Coba perhatikan ayat 2-nya, At-Talaq ayat 2-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan mencarikan jalan keluarnya. Kemudian ayat ketiganya menyatakan, bertakwalah, niscaya Allah akan memberikan rezeki dari berbagai penjuru. Ini sebenarnya memang dari surat yang membahas masalah perceraian sebenarnya. Artinya kita harus sabar, tawakal dan lain-lainnya. Tapi intinya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan mencarikan jalan keluarnya. Artinya bertawakal itu apa? Yang kita buat adalah kebenaran, justru Allah akan berpihak kepada kita. Begitu yang dikatakan oleh Tom Lembong kan? Dia bertawakal, dia mengatakan Tuhan akan selalu berpihak kepada yang benar. Dan ayat ketiganya mengatakan bahwa Tom Lembong mengatakan bahwa Tuhan bekerja dengan jalan misterius. Ayat ketiga dari surat Al-Alaq itu mengatakan Tuhan akan, kalau kita bertawakal, Tuhan akan memberikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari berbagai penjuru yang tidak kita sangka-sangka. Artinya misterius. Sama kan? Kemudian ini membuat saya agak ragu sebenarnya. Benarkah ini jalan Tuhan atau tangan Tuhan yang bekerja untuk Tom Lembong? Karena ternyata Tom Lembong ini adalah beragama Katolik. Kemudian saya coba merujuk kepada kisah Nabi Muhammad. Saya temukan sebuah kisah persahabatan antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang Yahudi bernama Muhairik. Sama persahabatan Anies Baswedan yang beragama Islam dengan Tom Lembong yang beragama Katolik. Ini terjadi di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah, kemudian membuat perjanjian dengan suku-suku yang ada di Madinah, termasuk suku-suku yang beragama Yahudi. Di mana dalam perjanjian itu, kalau seandainya Mekah pada waktu dikuasai oleh Quraisy yang bermusuhan dengan Nabi Muhammad, yang kalau mereka menyerang Madinah, Madinah akan dipertahankan oleh umat Muslim bersama-sama dengan suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Oke, di situ. Kemudian datanglah peperangan antara umat Islam dengan Quraisy. Artinya dari Mekah datang Quraisy mau menyerang Madinah, mau mencari Nabi Muhammad, mau menghabisi umat Islam. Apa yang terjadi? Yahudi mengkhianati. Mereka tidak mau menolong Nabi Muhammad, malahan berkhianat dan membantu kaum Quraisy yang mau menyerang Nabi Muhammad. Oke, di situ kuncinya. Tapi ada seorang Yahudi yang mempunyai harta yang sangat besar, yang sangat banyak, yang kaya raya di Madinah bernama Muhairik. Dia tidak mau. Dia tetap bersama Nabi Muhammad. Di sini kuncinya. Sampai terakhir-terakhirnya Muhairik ini gugur di perang Uhud. Dia masih memeluk agama Yahudi. Dia turut berperang, berlawanan dengan pengkhianat dari Yahudi juga, dengan orang Mekah, dengan Quraisy yang menyerang Nabi Muhammad. Dia ikut bersama Nabi Muhammad berperang di perang Uhud. Dia meninggal di situ. Dan hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat muslim. Dia tidak masuk agama Islam. Nah, di perjanjian Madinah itu bedanya antara Tom Lembong Anies dengan Nabi Muhammad SAW dengan Muhairik adalah sebagai berikut. Tom Lembong di sini yang dizalimi. Kalau di perjanjian Madinah, Nabi Muhammad SAW yang dizolimi, yang dikhianati oleh Yahudi. Di situ nampak kemiripannya. Kemiripan yang kedua adalah rasa persaudaraan, kepercayaan antara dua orang ini. Kenapa saya katakan kepercayaan mereka, keyakinan mereka itu tidak goyah? Kalau di sini, Tom Lembong yang dizalimi, Anies yang berada di luar, mereka tetap bersatu.
Anies mengadakan pembelaannya di luar Tom Lembong yang sedang teraniaya, kan? Kalau pada perjanjian Madinah, Nabi Muhammad yang dianiaya, tetap dibantu oleh Muhairik si Yahudi ini. Kemiripan ini berlanjut. Bisa saja Tom Lembong kan minta maaf kepada Jokowi dan lain-lain, atau seperti Muhairik ikut saja dengan Yahudi-Yahudi bersama dia mengkhianati Nabi Muhammad. Tapi ini tidak dilakukan oleh Muhairik, ini tidak dilakukan oleh Tom Lembong, sehingga dia dipenjara, sehingga Muhairik meninggal. Dan ya kalau kita kan syahid atau meninggal di perang Uhud, ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Dan di sini Tom Lembong juga ikut berperang sebenarnya bersama Anies Baswedan melawan kezaliman. Saya mencoba mencari dan membantah keyakinan saya bahwa kasus Tom Lembong ini adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kebenaran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Namun dalam hal ini belum saya temukan alasan untuk membantah keyakinan saya tersebut. Dan karena keyakinan saya tersebut, saya dituduh memainkan isu sara, saya terima. Karena di surat Al-Talaq tersebut hanya mengatakan, jika kamu bertakwa, Tuhan akan mencarikan jalannya dari tempat-tempat yang misterius, dari tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka. Dan kebetulan kalau menurut saya, Tom Lembong ini orang yang bertakwa dari segi agama dia. Kenapa saya katakan dia juga bertakwa di agamanya? Karena dia setiap peristiwa itu selalu dikaitkannya dengan Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan sepertinya membuktikan kita bersahabat dengan lintas agama dan berpegang teguh kepada perjanjian persahabatan kita, Nabi Muhammad dengan Muhairik, Anies dengan Tom Lembong, niscaya akan dicarikan jalannya. Terima kasih.